iman daripada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Baginda Nabi berkata, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Siapapun orangnya yang mau berpuasa Ramadan dengan didasari karena landasan iman, kemudian didasari karena motifnya hanya memang benar-benar murni mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya diampuni. Dosa yang bagaimana? Semua, baik dosa besar, dosa kecil, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang pernah dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sampai menyebut bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang syahru idqin minan nar, atau bulan di mana diselamatkannya para umat Muhammad dari neraka. Karena luar biasa sekali dengan kita cukup puasa, gak menjalankan maksiat, jalankan puasa ini benar-benar karena kita sadar betul bahwasanya puasa ini perintah Allah. Kemudian tujuan kita menjalankan puasa adalah memang murni benar-benar mengharap pahala ataupun ridho daripada Allah. Maka door prize yang akan kita dapat apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang telah lalu. Bersama Basmedianet mari tingkatkan amalan ibadah puasa kita. Basmedianet semakin luas jaringannya. Basmedianet semakin luas jaringannya. Masih lanjut terbaik. Nah, ini yang aku paling suka, guys. Jaringan Basmedianet hadir hampir di semua kabupaten yang ada di Lampung. Mesuji SIP FM 106,9, Tulang Bawang Bas Radio 103,3, Tulang Bawang Barat Elegan Radio 95,7, Lampung Tengah Jaya Radio 99,5, dan Suara Utama FM 100,4, Lampung Timur Diva Radio 91,5, dan Mesuji Oki Sumatera Selatan 94,8 Fantastik FM. Basmedianet menaungi beberapa radio di bawah manajemen Basmedianet, Selendro FM 106,2 Lampung Tengah, dan Prima FM 100,7 Kalianda. Basmedianet hadir dengan konsep program yang dibutuhkan oleh pendengar, dengan segmen pendengar umum, dengan genre musik, dangdut, campur sari, pop, dan lagu daerah. Basmedianet hadir dengan memberikan berita dan informasi dari berbagai kabupaten yang serentak disiarkan di 9 radio jaringan Basmedianet. Untuk info lebih lanjut mengenai pemasangan iklan, hubungi telepon atau WA 0811 722 280. Basmedia, Basmedia, Basmedia. Serunya sahur. Serunya sahur. Serunya sahur. Program khusus Ramadan. Serentak mengudara di jaringan radio Basmedianet. Serunya sahur. Program sahur yang akan dipandu oleh announcer jaringan radio Basmedianet. Kacang hijau. Salah, ya tumbuh kacang hijau. Putra bonsai. Putra bonsai kalau ditanam. Serunya sahur. Siaran secara bergilir dan serentak disiarkan secara bersama. Pikir aja puasanya kemarin ayamnya udah dipotong, udah dimasak kompor. Ternyata sahurnya sekarang. Program Serunya sahur. Ada tebakan lucu, karaoke udara, dan kuis Serunya sahur. Serunya sahur mengudara mulai jam 3 pagi sampai dengan menjelang imsak selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, serentak di jaringan radio Basmedianet. Sahur, 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 sahur. Serunya sahur, serunya sahur. Sahur, 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 serunya sahur. Mari bersama jaringan radio Basmedianet. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sajian dakwah khusus Ramadan membahas berbagai tema seputar Ramadan akan disajikan secara eksklusif. Makna tahulu sayatin itu, setan diikat itu karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi keberkahan kita di bulan suci Ramadan yang ketiga itu kita mudah untuk melaksanakan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore dari keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kerabat elegan bisa berpartisipasi atau bertanya melalui WhatsApp atau komen melalui Facebook Elegan Radio. Dai khusus Ramadan dari jam 17 sampai dengan 18 mengudara melalui frekuensi 95,7 FM dan live Facebook Elegan Radio.
Dai elegan memang paling istimewa. Dari Jalan Raya Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7 FM. 95,7 FM. Idola yang paling istimewa, Elegan Radio. 95,7 Elegan Radio. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat Elegan Radio 95,7 FM paling istimewa. Jumpa kembali kita di kebersamaan teruntuk pada di sore hari ini dengan program acara spesial Dai Sore selama bulan suci Ramadan bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat di edisi untuk 18 Maret 2025 atau 18 Ramadan 1446 Hijriah. Program acara Dai Sore akan menemani waktu kerabat Elegan hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kerabat Elegan bisa berpartisipasi melalui SMS dan juga WhatsApp kita. Dengan di sore hari ini kita akan bersama narasumbernya adalah Bapak Ustadz Lutfi SHI yang merupakan penghulu KUA Kecamatan Tulang Bawang Udik, dengan judul yang dibawakan adalah cara berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan pastikan Anda simak selalu Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Di sini kerabat Elegan, Oli sudah bersama penceramah kita yang siap, yaitu ada Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah, ya walaupun cuacanya agak gerimis ini ya, alhamdulillah bisa nyampe juga. Alhamdulillah, sore hari ini berarti kabarnya baik dan sehat ya Bapak ya. Nah, kita di sore hari ini berkaitan dengan tema kita ya Pak Ustadz, yaitu berkaitan Al-Quran, dimana ini adalah salah satu kitab suci dari umat muslim, khususnya pun bahkan menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz, di hari ini dengan tema yang sudah dipersiapkan, beberapa hal mengenai bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran selama di bulan Ramadan ini, boleh langsung disampaikan kepada kerabat Elegan. Dengan waktunya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghafaril halim sattar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sahabat Radio Elegan dimanapun Anda berada, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pimpinan, karyawan, seluruh karyawan Radio Elegan yang saya hormati, dan tidak lupa pula Mbak Uli Aulia ya. Betul, kalau tidak salah. Iya, Uli Aulia selaku penyiar yang selalu mendampingi kita di saat-saat menunggu berbuka puasa ini, yakni tentunya dalam acara Tausiah Ramadan yang diselenggarakan oleh Radio Elegan. Semoga diselenggarakannya Tausiah Ramadan ini menjadi sebab wasilah acara ini menjadi acara yang berkah, bermanfaat, baik buat seluruh karyawan yang ada di Radio Elegan maupun sahabat Radio Elegan yang ada dimanapun berada. Mohon izin Mbak Uli, ini saya artinya mau salam-salam dikit aja. Oh iya, silakan, boleh, ya? perbolehkan Bapak.
Jadi yang pertama salam ta'zim saya untuk Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Dr. Andes Haji Sanusi. Yang kedua salam ta'zim saya untuk Bapak Kasubag TU, Bapak Haji Anton Sofari MPDI. Yang ketiga itu Bapak Kasih Bimas, Bapak Haji Isbullah Safari SAG. Dan tidak lupa pula Bapak Kepala KUA Kecamatan Tulang Bawang Udik, yakni Bapak Samsul Hadi SAG, yang tentunya beliau-beliau ini selalu memberikan bimbingan dan mensupport pengembangan baik di kalangan kepenghuluan maupun pengembangan penyuluh agama Islam. Yang terakhir, salam bangga kami, bangga saya untuk seluruh pegawai Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Semoga sebab wasilah acara ini semua pihak yang terkait yang mendukung acara ini dan kita semua sahabat radio elegan tentunya mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat radio elegan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita pada saat ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Karena dengan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati ibadah, untuk menikmati manisnya ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini serta permohonan ampunan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, dan semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa selalu mahabbah kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat radio elegan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Uli, bahwa tema kita pada saat ini adalah tentang cara kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Tema ini tentunya sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oleh karena itu, tema kita ini karena berkaitan dengan bulan Ramadan, tentunya sebagai prakata dan tanbih sedikit saja yang perlu kita pahami bersama sebelumnya adalah bahwa bulan Ramadan yang kita jalani pada saat ini tentunya adalah bulan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana turunnya rahmat, ampunan dan dilipat gandakannya pahala amal ibadah semuanya ini turun di bulan Ramadan ini. Begitu Mbak Oli. Karena ada dalam sebuah keterangan disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini karena iman dan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan ada dalam sebuah keterangan pun disebutkan man adda fardhatan fihi kana kaman adda sab'ina fardhatan fi masiwah. Barang siapa melakukan ibadah wajib pada bulan ini seperti melaksanakan 70 kali ibadah pada bulan selain bulan Ramadan. Begitu Mbak Uli. Luar biasa sekali ya Pak Iya Ustadz, betul Mbak Uli. Makanya memang sudah menjadi seharusnya bagi kita untuk memperbaiki sikap kita di bulan Ramadan ini. Kita berusaha bagaimana kita menghindari kesalahan-kesalahan kita, baik itu yang berhubungan yang namanya hablum minallah maupun hablum minan nas. Baik itu kesalahan yang harus kita hindari atas hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kepada manusia. Kita kejar semua ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap kita sebagai seorang muslim di saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan bila jatuh ke jurang dosa dan maksiat, maka bersegeralah bertaubat. Karena memang ini perlu dipahami Mbak Uli, memohon ampunan ini adalah sikap dan sifat lemahnya hamba Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengakuan diri bahwa
la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa tidak ada daya dan upaya, bahwa kita tidak akan mampu menghindari atau terlepas dari yang namanya jeratan perbuatan salah dan dosa, terkecuali hanya mampu kita bisa menghindarinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak mengampuni dosa kita, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan di bulan Ramadan ini pun kesempatan bagi kita tentunya untuk memperbanyak amal ibadah kita, baik dengan cara kita berpuasa, memperbanyak sholat malam seperti yang kita kenal dengan sebutan sholat tarawih, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Dan yang tentunya tidak kalah pentingnya adalah kita tingkatkan intensitas interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, sebagaimana tema yang akan kita hadirkan pada saat ini. Gitu Mbak Uli. Sahabat radio elegan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah termasuk salah satu program ibadah. Program ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Karena kalau umpamanya di bulan Ramadan ini kita tidak punya program, nanti bagaimana amal ibadah kita mau kita schedulekan dengan baik? Nggak berjalan ya Pak Ustadz. Iya betul. Dan tentunya karena memang ini adalah sebuah program ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, ini juga merupakan salah satu upaya seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Nah, oleh karena itu, mari sahabat radio elegan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengawali daripada tema kita pada saat ini, mari kita hadirkan terlebih dahulu hubungan antara Al-Quran dengan bulan Ramadan ini. Ada dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, dan ini memang sudah biasa disampaikan ya, dan mungkin Mbak Uli juga sudah nggak asing lagi dengan ayat ini ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebutkan, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa bulan Ramadan, bulan yang dimana kita semua ini melaksanakan puasa wajib bulan Ramadan ini, adalah bulan yang dimana diturunkan padanya itu Al-Quran, yang mana merupakan sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga sebagai penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka hendaknya berpuasa. Wa man kana maridan, dan barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau sedang dalam kondisi musafir yang tidak berpuasa tentunya, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib baginya menggantinya pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, fahamilah bahwasanya kita harus paham Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesukaran. Walitukmilul iddata, dan hendaknya kalian mencukupkan bilangannya. Walitukabbirullaha, dan hendaknya kalian mengagungkan nama Allah ala mahadakum, atas apa-apa petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Begitu Mbak Uli. Sahabat radio elegan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Nah, kalau kita perhatikan Mbak Uli, dari ayat yang sudah disampaikan tadi, penyematan Al-Quran yang ada di ayat ini di bulan Ramadan, dalam konteks ayat ini seakan-akan memberikan kesan bahwasanya bulan Ramadan ini bukan saja dikatakan sebagai bulan Syam, karena di situ ada bulan Ramadan, ada Al-Quran bahasanya. Dan juga bukan dikatakan sebagai bulan Qiyam. Akan tetapi dalam konteks ayat ini, bahwa ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini pun termasuk ke dalam bulan Al-Quran. Nah, kalau tadi dikatakan bulan Syam, berarti bulan Syam itu adalah bulan di mana ditunaikannya puasa. Sedangkan bulan Qiyam itu adalah bulan di mana ditunaikannya banyak-banyak sholat malam, yakni yang sering kita kenal dengan sebutan sholat tarawih. Sedangkan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita dituntut untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena ayat ini begitu jelas menerangkan hubungan antara bulan Ramadan dan Al-Quran, sehingga ulama menjabarkan bahwa bagi siapa saja yang tidak mampu untuk berinteraksi dengan Al-Quran saat tiba Ramadan, ini seakan-akan ia tidak mendapatkan keberkahan Ramadan yang sempurna. Berarti dari kalaupun kita tidak berinteraksi itu sudah dipastikan kurang sempurna ya? Ya, artinya paling tidak amal ibadahnya kurang, kan begitu. Iya. Oleh karena itu, sahabat radio elegan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya lah kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran dan memahami bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Sahabat radio elegan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Lalu bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini? Nah, dalam hal ini ada beberapa poin yang saya rangkum, yang mudah-mudahan ini bisa menambah hazanah keilmuan dan sebagai pengingat untuk kita semua. Yang pertama adalah kenalilah Al-Quran itu sendiri. Kita kenali dulu. Iya, kita kenali dulu. Di saat kita berinteraksi, maka sudah semestinya kita harus tahu dan kenal siapa lawan interaksi kita. Karena nggak mungkin ya Ustadz, kita berinteraksi tapi tidak tahu siapa itu. Bingung nantinya. Ya. Apa yang mau dicari interaksi ini. Makanya ada pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Tapi jangan dilanjutin. Tak kenal maka tak sayang. Sehingga ketika kita sudah kenal dengan siapa lawan interaksi kita, maka akan tumbuh semangat, akan tumbuh kenyamanan ketika kita dalam berinteraksi seperti itu. Apalagi yang kita akan interaksikan ini adalah dengan Al-Quran, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa mengenal Al-Quran itu adalah sebagian dari iman, gitu, ya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui apa sih Al-Quran itu terlebih dahulu. Belajar. Iya, jadi ini awal kita berinteraksi ya. Proses bahasanya prosesnya ya, pembukaan itu. Dari awal. Jadi awalnya itu seperti itu. Lalu apa sih Al-Quran itu? Al-Quran ini Mbak Uli, ini bukan sebuah kumpulan puisi, bukan pula kalam Rasulullah, tetapi Al-Quran ini adalah kalamullah atau kitab suci wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibrilnya. Karena ini sudah dijelaskan di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 95, dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nah, jadi dijelaskan di sini wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguh
Nah ini sampai bahasanya sudah sungguh, artinya sudah benar-benar. Pasti. Iya, sudah yakin. Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh ruhul amin atau yang dikenal dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal mundirin, ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberikan peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah itu untuk awal kita dalam berinteraksi, mengenal ya Pak Ustadz. Iya ya. betul. Oke deh, sebelumnya ini Pak Ustadz, karena memang pasti masih banyak ya cara-cara dari bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Iya. Pastinya kerabat Legian tetap harus tersimak di sini dulu, karena kita akan jeda terlebih dahulu sejenak. Iya, siap, Pastikan tetap tergabung dengan di 95,7 FM. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Ginjal merupakan organ yang sangat penting dan wajib dijaga. Bagaimana tidak, apabila ginjal mengalami kerusakan atau gangguan, organ tubuh lain akan merasakan dampaknya. Ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron, yaitu saringan darah yang sangat kecil. Tugas utama dari ginjal adalah untuk menyaring darah. Saat organ ini terganggu, berbagai masalah kesehatan dapat terjadi, seperti sering mengalami kelelahan dan kesulitan konsentrasi, mengalami gangguan tidur, kulit menjadi lebih kering dan gatal, frekuensi buang air kecil meningkat, adanya darah pada urin berbusa, pergelangan kaki mengalami pembengkakan, penurunan nafsu makan, sering merasakan kram otot. Pulihkan fungsi ginjal Anda sedia kala. Presgin, herbal yang terbuat dari tanaman daun keji beling, daun kumis kucing, dan pegagan. Masalah ginjal, Presgin solusinya. Multivitamin dan raja probiotik, ingin selalu sehat dan tidak gampang sakit. Teteskan herbal luar biasa dan bukan herbal biasa. Prince Gold, Prince Gold. Prince Gold, herbal luar biasa dan bukan herbal biasa, yang punya kandungan nutrisi tinggi dan terdapat 4 varian probiotik yang membantu tubuh tetap sehat, bugar, dan tidak gampang sakit. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ramadan, Ramadan, jangan sia-siakan berbanyak amal ibadah. Hikmah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Baru saja Hikmah Ramadan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Dai Sore khusus di bulan suci Ramadan masih bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan selamat sore Uli, sapa terlebih dahulu untuk yang sudah bergabung dari Facebook kita di sini. Ada Bapak Yahya yang ikutan menyimak seksama di kebersamaannya pada sore hari ini. Terima kasih. Juga untuk Bapak Asrofi. Ada Bapak Ahmad Syukron, derek mendengarkan Kang Mas Ustadz Lutfi SHI. Selamat sore juga untuk Mbak Miftah, Pak Ustadz Lutfi Cayun ya. Ada juga Bapak Rohmadi, ini yang baru kemarin ya hadir menemani kerabat Telegram. Siap menjadi musami yang setia Kang Ustadz Lutfi. Ada juga Bapak Samsul Hadi. Terima kasih sudah ikutan menyimak dengan Elegan Radio. Juga untuk Bapak Sifa Mutakin, ilmunya semoga barokah. Amin. Ada juga Bapak Agus Rahman ikutan menyatu juga ya, berkah selalu Pak Ustaz. Ada Bapak Rozikin juga, terima kasih, semoga saja membawa barokah, manfaat fitdinnya. Fitdinnya badunya. Terima kasih untuk Bapak Rozikin. Ada juga Bapak Sunaidi Ramli ikutan menyatu bersama dengan kita Bapak Ustaz. Di sini ada Mbak Sri Ariani. Terima kasih sudah menyimak dengan kebersamaan kita. Juga ada Bapak Ozari, walaupun hujan tetap semangat, luar biasa. Tetap ikutan menyimak dia. Ada Bapak Rahmat Diski dari Banten, Mas Samsul Hasan. Oh ini ternyata salah satu kemungkinan keluarga besar dari Kementerian Agama ya. Ada Bapak Samsul Hasan. Terima kasih ya. Uli kira ini adalah salah satu pendengar kita yang di Jawa Timur sana Pak Ustadz. Oh, ada juga namanya sama, Samsul.
Oke, Bapak Ustadz, kembali lagi dengan Iya. tema kita mengenai dengan bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Tadi kita sudah membahas tentang cara mengenal Al-Quran. Iya, jadi kita awali dulu dengan mengenal Al-Quran. Kita udah kenalan. Iya, sudah kenalan nih. Berarti ada cara lainnya untuk Iya. bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Bisa dilanjutkan Bapak Ustadz. Terima kasih Mbak Uli. Baik, sahabat Radio Elegan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita paham dari poin yang pertama yaitu dalam berkaitan dengan cara interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, yaitu diawali dengan bagaimana cara kita mengenal Al-Quran. Maka setelah kita mengenal Al-Quran, maka tentu yang kedua adalah bagaimana kita bisa memantapkan diri kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Artinya bahwa kita jangan sedikit pun untuk ragu tentang atau terhadap kebenaran Al-Quran itu, karena ini memang sudah dinaskan di dalam Al-Quran. Iya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini poin penting harus kita pahami, karena kalau seandainya kita ragu, ini poin ini terlihat sepele ini Mbak Uli ya. Tapi ingat bahwa ketika dampak orang yang ragu terhadap Al-Quran, maka dapat menyebabkan keraguan di dalam iman dan keyakinan terhadap Allah dan agama Islam. Begitu. Oleh karena itu, janganlah kita pernah ragu tentang kebenaran Al-Quran itu sendiri Mbak Uli. Sahabat Radio Elegan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat di media sosial saat-saat ini, tentu banyak sekali media sosial yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak para misionaris yang menggebu-gebu untuk mengkristenisasikan umat Islam, di saat banyak para pembenci Islam yang bermunculan, tetapi justru banyak pula di antara mereka orang-orang yang justru mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan sebab apa? Dengan sebab wasilah Al-Qur'an. Baik itu dengan cara mendengarkan bacaan Al-Qur'an maupun dengan cara memahami kandungan arti dari ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan ini ada yang sempat viral juga. Apa itu contohnya Pak Iya, Ustadz? jadi ada orang yang dia ini setiap hari pulang pergi kantor, tapi di tengah perjalanan itu ada orang yang selalu menyetel bacaan Al-Quran atau murotal, ya, dan pasti selalu berhenti. Setiap pergi berhenti, mau berangkat berhenti, mau pulang berhenti dulu. Lalu ditanya, kenapa kamu kok berhenti? Karena dia merasa ketika dia mendengar bacaan Al-Quran itu, yang tadinya perasaan dia itu hidup itu bahasa Jermannya sumpek ya. Iya, apa bahasanya ya? Penat lah ya, ya bahasanya. Kalau iya sudah capek jenuh ya dengan seluruh kerjaan yang tuntutan kerjaan yang begitu tinggi ya. Ketika beliau ini mendengarkan bacaan Al-Quran, itu semua hilang. Jadi pikirannya jadi tenang. Kemudian ketika dia sudah selesai mendengar itu pulang ke rumahnya itu sudah dalam kondisi nyaman. Begitu, Mbak Budi. Itulah salah satu di antara kemuliaan Al-Qur'an ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Mbak Yuli, pemirsa atau sahabat Radio Elegan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita pernah ragu, kita mantapkan hati kita yakini bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Karena Al-Qur'an sudah mengingatkan, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Dalam Quran surah Fussilat ayat 44 ini diterangkan bahwa katakanlah Al-Qur'an adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Begitu. Bahkan dikuatkan lagi dalam hadis Rasulullah, taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabihi. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara
yang dimana dua perkara itu tidak akan pernah kalian tersasar apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya itu, yaitu adalah kitab Allah dan sunnah Nabi. Begitu. Itu ya. poin kedua ya Pak Ustadz. Ya. Jadi kemudian setelah 1 dan 2, cara berikutnya apa itu Pak Ustadz? Ya. Nah, jadi ini yang tidak kalah pentingnya lagi supaya kita pahami berkaitan dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan ini adalah kita tumbuhkan cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Cintailah Al-Qur'an itu dengan sepenuh hati. Karena ketika cinta itu tumbuh dalam diri seseorang, maka tentu hatinya akan selalu terpaut dengan apa yang dicintainya. Begitupun juga dengan mencintai Al-Qur'an seperti itu. Karena pada zaman dahulu Mbak Uli, para sahabat adalah orang yang sangat mencintai Al-Qur'an. Nah, para sahabat ini akan selalu menunggu kapan Rasulullah ini akan menyampaikan wahyu. Maka ketika di saat Rasulullah menyampaikan wahyu kepada para sahabat, mereka itu begitu sangat antusias. Mereka itu para sahabat sangat semangat untuk mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan setiap deretan ayat yang sampai kepada mereka itu selalu dianggap sebagai hadiah istimewa yang sangat berharga bagi mereka. Tuh. Masya Allah, iya. Kalau kita ya pernah nggak merasakan seperti itu? Nah, ini kan pertanyaan kita. Iya. Ya, artinya mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Ramadan ini kita semakin cinta dengan Al-Qur'an seperti itu. Pak Ustadz, selama bulan suci Ramadan ini kan banyak sekali ya kita ketahui bahwasannya seringnya membaca Al-Qur'an itu secara bersama-sama, tadarusan. Nah, ini bagaimana nih pandangan Islam mengenai apabila kita membaca Al-Qur'an itu secara bersama-sama? Iya. Nah, ini memang suatu wacana atau memang realita ya, bukan wacana, realita ya. Realita kenyataan yang memang terjadi di khususnya di Indonesia mungkin dan umumnya di negara Islam yang lain, dan ini memang adalah kebiasaan yang baik. Bahkan ulama menjelaskan di dalam kitab At-Tibyan itu disebutkan i'lam anna qira'atal jama'ah mujtami'ina mustahabbatun. Jadi perlu diketahui bahwasanya membaca secara berjamaah kumpulan itu diperbolehkan. Iya. Biddalailil zahirah, tentunya dengan dalil-dalil yang zahir, wa af'ali salafil mutadzahirati, dan juga dengan tindakan para ulama salaf yang mendukung terhadap ibadah tersebut. Ya, artinya bahwasanya kesimpulannya memang membaca Al-Qur'an secara berjamaah itu adalah suatu ibadah yang baik ya, dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, begitu. Nah, ini perlu saya sampaikan juga Mbak Uli. Ya, memang ada dalam sebuah keterangan oleh Imam Nawawi bahwasanya berkaitan dengan poin yang ketiga ini, bahwa kita ini harus cinta kepada Al-Qur'an ini. Ini sebagai motivasi saja ya, bahwa ternyata Imam Nawawi pernah menjelaskan di zaman para tabi'in itu mereka itu sehari-harinya membaca Al-Qur'an itu hingga menghatamkannya itu dalam sehari. Satu hari. 24 jam. 24 jam dari 30 juz itu bisa khatam dalam satu hari. Tapi bahkan ini sampai dijelaskan oleh Imam Nawawi, dahsyatnya lagi karena saking karena terlalu cintanya kepada Al-Qur'an, menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ini ada yang menghatamkannya di antara waktu zuhur dan asar. Masya Allah. Kira-kira hanya beberapa jam saja ya Pak Ustadz, kira-kira bisa nggak ya? Wah. Iya. Tapi kalau pakai ilmu Sayyidina Ali insya Allah bisa. Insya Allah, Pak, ya. Pakai bacaan surah Al-Ikhlas. Iya. Oke, itu tadi berarti cara kita mencintai Al-Qur'an ya, kita contohnya dari dengan
berusaha untuk mempelajarinya, membacanya begitu ya Pak Ustadz. Iya, dan mencintainya. Interaksinya pasti nggak cuma 3 dong, Iya. masih banyak. Iya, insya Allah masih ada. Tapi yang pasti dari yang poin yang ketiga ini timbul pertanyaan untuk diri kita. Iya. Sudah sejauh manakah cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim? Ini yang paling nampaknya pertanyaan yang paling valid dan paling banyak harus dipertanyakan pada kita semua dan ya Pak ini Ustadz, pertanyaan yang harus dijawab oleh diri sendiri. Nggak bisa diwakili ya Iya, Pak nggak Ustadz bisa. Iya, Udah karena cinta, kalau nggak tahu ya, coba tanya si A. Iya, Nggak mungkin. nggak kayaknya. mungkin. Namanya orang kalau belum cinta susah dia mau dekat dengan ini Al-Qur'annya ya. Makanya di sini sahabat radio Al-Ghani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat cinta itu sudah tumbuh terhadap Al-Qur'an, maka semangat untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an pun itu akan semakin intens dan terlihat gitu. Di antaranya yaitu adalah ya di dalam dirinya tidak ada perasaan untuk jauh dari Al-Qur'an, selalu merasa ingin dekat dengan Al-Qur'an. Yang kedua, ingin rasanya selalu membaca Al-Qur'anul Karim begitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia berusaha untuk selalu memahami apa sih yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Penasaran ya. Ya, dan yang keempat adalah tentunya kalau orang sudah cinta terhadap Al-Qur'an, apapun yang ada di dalamnya itu pasti akan dituruti. Pasti akan diamalkannya begitu. Itu tanda-tanda kalau sudah mencintai Al-Qur'an tadi ya Pak Iya, Ustadz, betul. Karena memang kalau orang sudah cinta itu udah ibarat sudah kena tawanan begitu. Iya, karena pokoknya apapun itu semuanya gitu ya Pak iya, Ustadz. betul. Makanya Muhammad Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibadnya itu disebutkan wa man ahabba syai'an fa huwa asirullah. Jadi barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia adalah tawanan bagi dirinya. Tuh, sulit untuk melupakan. Nggak bisa lepas pokoknya. Nggak bisa lepas. Berdampingan selalu. Betul ya. Itu tadi mengenai mencintai Al-Qur'an ya Pak Ustadz. Iya. Boleh dilanjutkan dengan poin berikutnya juga? Iya. Sahabat radio Al-Ghani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah kita mengenal tentang Al-Qur'an, kita sudah yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah suatu kebenaran. Kemudian kita tumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Qur'an. Pada dasarnya poin yang keempat ini secara otomatis pun ini akan dilakukan. Apa itu yang keempat? Yaitu adalah qiraah. Ya, artinya bagaimana kita membaca Al-Qur'anul Karim itu sesering mungkin, begitu, sebanyak mungkin. Ya, seperti itu. Tetapi yang perlu kita pahami, walaupun artinya intens kita dalam membaca Al-Quran itu perlu kita tingkatkan, tapi koridor yang paling utama itu adalah bukan kita untuk mengejar hatamnya di bulan Ramadan ini. Pada dasarnya kebanyakan seperti itu Ustaz, mumpung bulan Ramadan nih ayo berapa kali nih balapan. Jadi gitu. balapan walaupun artinya sesuatu yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu baik perlu perlu. Tapi ketika bacaan Al-Quran itu artinya akhirnya terabaikan kaidah-kaidah Al-Qurannya, maka itu juga perlu diluruskan seperti itu. Makanya ketika orang sudah sudah kenal dengan Al-Quran, sudah yakin dengan kebenaran Al-Quran, sudah cinta dengan Al-Quran, kemudian orang tersebut berinteraksi kembali dengan sering membaca Al-Quran, tapi tentunya semua itu adalah harus ada koridor-koridornya. Di antaranya yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa mengedepankan adab di dalam membaca Al-Qur'anul Karim itu. Seperti apa itu adabnya Pak Ustaz kalau membaca? Karena memang adab ini penting Mbak Uli, ya seringkali kita temuilah bahwa banyak sedikit banyaknya mungkin ada di antara kita, bukan di sini di sana di mana di kutub utara sana lah bahasanya gitu. Kadangkala adab, akhlak, etika dalam membaca Al-Quran itu tidak digunakan gitu. Nah, di antaranya yang pertama adalah membaca Al-Quran itu sebagaimana yang diterangkan dalam kitab At-Tibyan oleh Imam Nawawi, itu disebutkan bahwa yang pertama adab membaca Al-Quran itu harus ada
kekhusyuan di dalamnya. Kekhusyuan itu artinya ya tenang, ya. Jangan sampai artinya kita menggebu-gebu, yang akhirnya dengan kondisi yang menggebu-gebu tadi itu, yang artinya secara bacaan terlalu ngebut, yang ya itu juga kurang baik. Ya, bahkan panjang pendeknya nggak tepat. Nah, ini yang artinya perlu diluruskan. Yang kedua, harus ada perasaan ikhlas di dalam kita membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Karena apapun bentuknya, memang kita ini sedang berinteraksi dengan firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Yang ketiga, kondisi kita pun itu harus dalam keadaan yang bersih dan suci, begitu. Ini paling utama ya. Ya, paling utama. Kita ingin dihargai oleh seseorang, apalagi ini oleh pencipta kita. Maka paling tidak kita pun berusaha untuk menghargai pribadi diri kita sendiri terhadap Al-Quran, supaya Al-Quran itu menghargai kita, seperti itu. Yang keempat yaitu adalah menghadap kiblat. Nah, ini pada dasarnya menghadap kiblat ini sifatnya sunnah saja. Ya. Berarti bisa dibenarkan, karena kan ada yang mengatakan bahwasannya ya Pak Ustadz, kita itu boleh membaca Al-Quran dimanapun, bahkan dalam perjalanan. Terkadang kan perjalanan nggak mesti arah kiblat terus tuh ya Pak Ustadz. Berarti ini sebenarnya tidak permasalahkan kalau misalnya kita tidak menghadap kiblat. Iya, tidak apa-apa. Jangan sampai nanti ketika kita dalam kendaraan ingin baca Al-Quranul Karim di mobilnya suruh belok nanti. Nyasar yang ada ya Pak Ustadz. Nyasar nantinya, iya. Oke deh. Nah, yang terakhir yaitu adalah kita awali dengan membaca ta'awudz. Ta'awudz ini adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Gitu. Nah, itu Mbak Uli ya. Jadi itu tadi ya mengenai adab bagaimana membaca Al-Quran ya Pak Ustadz. Betul ya. Yang dimana memang ini interaksi dengan Al-Quran, tadi sudah mengenal Al-Quran, meyakini, mencintai dan juga cara membacanya. Nah, itu dia kerabat elegan. Pastikan Anda tetap selalu tersimak bersama kami di program acara Dai Sore Spesial bersama dengan keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Apa sih kelebihan herbal Presgin untuk ginjal Anda? Presgin, selain diproduksi secara modern, halal dan sudah berbadan POM, Presgin dibuat dari tanaman herbal keji beling yang manfaatnya bisa membantu mengatasi kencing batu, membantu kencing bernanah, mengatasi demam, wasir, ambien, dan diabetes. Yang lebih menariknya lagi, di dalam produk herbal Presgin terdapat daun kumis kucing yang manfaatnya mencegah tekanan darah tinggi, mengatasi masalah pada ginjal, mencegah diabetes, mengatasi jamur. Satu lagi, ada daun pegagan yang ikut serta menyempurnakan khasiat herbal Presgin, di mana pegagan manfaatnya bisa menjaga fungsi otak, meredakan nyeri sendi, mengatasi sulit tidur, mengurangi kecemasan, mencegah penyakit Alzheimer. Tunggu apa lagi? Ada masalah dengan ginjal Anda? Rasakan manfaat herbal Presgin. Membalikan ginjal Anda sehat sediakanlah Presgin, 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 Presgin. Ini pengalaman pasien herbal X Natural Pro. Joni dari Banjaragung. Pak di saya matanya tuh ketetesan air karet Mas. Jadi 1 bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat X Natural Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum 1 malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi Mas. Rabunya hilang, terus kenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis 1 botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu. X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan Anda. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan.
Masih dengan di program acara Dai Sore Dakwah Islamiyah Sore khusus Ramadan, masih bersama narasumber kita Bapak Ustadz Lutfi SHI, penghulu KUA Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Baik Bapak Ustadz, boleh dilanjutkan kembali mengenai dengan cara-cara kita berinteraksi dengan Al-Quran di selama bulan Ramadan ini. Iya. Sahabat Radio Elegan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Nah ini tadi saya sudah ada bisik-bisik sedikit ini dari Mbak Uli, katanya ini waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Jadi sebagaimana yang sudah dipahami kita bersama bahwa di antara poin-poin daripada cara berinteraksi yang perlu artinya bisa kita bangun ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran itu, yang pertama yaitu adalah mengenal Al-Quran. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita meyakini tentang kebenaran Al-Quran. Dan yang ketiga kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Yang keempat adalah kita perbanyak intensitas kita di dalam membaca Al-Quran sebagai rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Namun tentunya itu pun harus ada batas atau koridor-koridor yang harus kita penuhi. Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan adab. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran supaya supaya bisa menghasilkan dengan cara baca yang benar itu. Nah lalu yang selanjutnya mungkin ini kita percepat dari cara interaksi kita terhadap Al-Quran, yaitu yang selanjutnya itu adalah kita berusaha untuk mencoba menghafal. Iya, menghafal ini tidak perlu semua kita paksakan semua kalau memang kita tidak mampu. Tetapi pada dasarnya kita sendiri pun ini sudah memiliki hafalan walaupun itu sedikit, dan ini perlu kita syukuri Mbak Li. Iya, karena Rasulullah SAW ini pernah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya orang yang tidak ada bagian di dalam tubuhnya atau hatinya sesuatu atau sedikit hafalan dari Al-Quran, maka ia seperti rumah yang runtuh. Nah ini kan Mbak Uli pasti punya hafalan dong. Surat Al-Ikhlas bisa kan? Bisa hafal ya, insya Allah ya. Alhamdulillah hafal ya. Dari SD kita belajar Pak Ustadz. Iya betul ya. Artinya mudah-mudahan rumah kita tidak runtuh ya, seperti itu ya kiasannya. Nah yang selanjutnya ini yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya di antara cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah bagaimana kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri, begitu Mbak Ili. Oke Pak Ustadz, ini ada pertanyaannya, dimana mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kita harus berinteraksi dengan Al-Quran itu? Apakah memang ada kebaikan bagi yang memang belajar Al-Quran ini, tapi untuk orang tua yang sudah tiada atau sudah meninggal, ini ada nggak sih manfaatnya? Kalau kita kan biasanya mengenal para hafiz ini nanti akan memberikan syurga untuk kedua orang tua yang masih ada, tapi kalau sudah meninggal ada nggak Pak Ustadz? Iya. Nah jadi berkaitan dengan hal ini, ada, ini saya garis bawahi, ada sebuah cerita yang berkaitan dengan keutamaan membaca basmalah. Nah ini saya ambil dari kitab Tasvirul Basmalah. Jadi dikisahkan di dalam kitab tersebut, ini di zaman Nabi Isa, kalau di dalam kitab itu keterangannya. Jadi bahwa pada saat itu Nabi Isa alaihissalam itu sedang ada suatu kebutuhan. Jadi beliau keluar rumah, kemudian melewati melewati kuburan, dan alangkah terkejutnya Nabi Isa pada saat itu karena di antara kuburan itu ada satu makom yang dimana di situ kondisinya itu sangat-sangat mengerikan, karena di situ kobaran api menyala-nyala terlihat, kemudian jeritan siksaan dari seorang wanita yang terdengar oleh Nabi Isa itu begitu menyayat-nyayat hati. Tapi saking bingungnya Nabi Isa alaihissalam pada saat itu, ya karena beliau itu ingin memenuhi hajatnya, akhirnya pergi dulu. Nah setelah pergi kemudian kembali lagi. Nah pada saat kembali lagi itu alangkah terkejutnya Nabi Isa alaihissalam dan terkaget-kagetnya, karena suasana yang tadinya mengerikan di kuburan itu menjadi suasana yang begitu nyaman, bahkan seperti di taman,
Sudah tidak ada lagi yang namanya siksaan yang terdengar dari jeritan di dalam kubur itu. Tidak ada lagi api yang menyala-nyala yang terlihat di kuburan itu. Sebelumnya. Iya, kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril menemui Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, apa gerangan yang terjadi dengan penghuni kuburan ini?" Lalu Nabi Jibril alaihissalam menjelaskan bahwa makom penghuni yang ada di kuburan itu adalah seorang wanita, yang dimana di masa hidupnya wanita ini selalu berbuat maksiat, selama hidupnya berbuat maksiat. Karena si ibu ini merasa dirinya banyak berbuat dosa, kemudian memiliki seorang anak dan tidak ingin anaknya ikut jejak seperti ibunya, maka dimasukkanlah ke tempat pendidikan agama. Nah, pada saat dalam proses pendidikan agama si ibu ini meninggal. Begitu. Nah, pada saat si ibu ini disiksa di dalam kubur, si anak ini lagi belajar mengaji. Jadi lagi membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim misalnya begitu. Salah lagi, diulang lagi bismillahirrahmanirrahim, umpamanya panjang pendeknya salah lagi, terus diulang-ulang terus begitu. Nah, di saat anaknya sedang membaca bismillah yang artinya sedang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, si ibu lagi disiksa nih. Nah, begitu. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk memberhentikan siksaannya itu. Karena kata Allah, aku malu dengan hambaku ini. Ibunya disiksa, anaknya ini menyanjung-nyanjung namaku, kan begitu. Nah, sedangkan di situ yang disebut adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seperti itu. Artinya itulah suatu kebaikan yang tentunya perlu kita yakini bahwa ada, baik itu untuk orang yang masih hidup maupun untuk orang yang sudah meninggal, gitu Mbak Uli ya. Jadi terjawab ya Pak Ustadz. Ya. Nah Pak Ustadz, karena keterbatasan waktu kita, boleh langsung kita simpulkan Iya. dengan tausiah di sore kita, yaitu cara bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Iya. Silakan. Ya, sahabat radio elegan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang terakhir, mari kita sama-sama terus berjuang untuk meningkatkan intensitas kita dalam berinteraksi Al-Quran khususnya, karena memang temanya itu. Dan jangan lupa pula kita terus berjuang untuk memperbanyak beramal soleh di bulan Ramadan ini, karena yakinilah bahwasanya nanti karena pada bulan ini kita berjuang untuk beramal soleh, nanti amal soleh lah yang akan berjuang untuk kita pada saatnya, begitu. Karena ada sebuah keterangan, man amila salihan fali nafsih, barang siapa yang mengerjakan kebaikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, begitu. Jadi seperti itu ya kerabat kebaikan. Terima kasih untuk Bapak Ustadz Lutfi SHI yang sudah menyampaikan waktu kebersamaannya di waktu pada petang hari ini. Boleh sekaligus berpamitan dengan kerabat kebaikan karena juga sudah waktunya kita berpamit. Terima kasih Mbak Uli. Di sini saya atas nama pribadi, bila mana selama penyampaian ada yang kurang pas atau yang kurang berkenan, ya ini semuanya datangnya atas kekhilafan atau kebodohan saya. Dan bila mana itu ada yang benar, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini membawa keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Baik, terima kasih untuk Bapak Ustadz Lutfi SHI yang sudah berkesempatan mengisi tausiah di sore kita di program acara Dai Sore. Dan esok kerabat, program acara spesial kita akan masih hadir bersama dengan narasumbernya adalah Bapak Haji Taslim Alamsyah ME dengan judul yang dibawakan Bulan Ramadan sebagai bulan muhasabah diri kita. Dan waktunya Uli berpamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.